Akhirnya membaca ini keluar dari ketakutan, keluar dari kesulitan. Misal kamu, udah bisa ngerjain, aku udah bisa ngerjain ini matematika, aku baca itu. Insya Allah bisa. Aku sama lagi cuma satu nyelkit nang gini, nyelkit kok nang gini. Kenapa Nabi Yunus kok dimakan ikan paus? Kenapa? Ayo ada yang tahu. Ayo kenapa? Ayo ada yang tahu. Menyala kenapa? Ayo, kenapa ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, aku kasih uang. Dulu Nabi Yunus itu punya santri, punya murid, sama kayak Abi punya murid kalian ini. Ya, sama. Juga Nabi Yunus juga punya murid. Kalau sekarang murid-murid kata Upin Ipin itu ya. Kalau dulu apa? Kalau dulu apa? Ini adalah doa Nabi Yunus. Doa Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus ini nabinya siapa? Nabinya Allah. Ya, nabi-nabi yang wajib diketahui ada berapa? Ayo. 25. Nabi yang pertama nabi siapa? Nabi yang kedua nabi siapa? Idris. Jadi dari Adamun. Coba 1, 2, 3. Adamun Idrisun Huduma Solih wa Ibrahim kulum taba Lutun wa Ismailu Ishakum kada Yakubu Yusuf wa Ayyubu tada Syu'aibu wa Nuwa Musa Waliyasa Dzulkifli Daudu Sulaiman Taba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Dagoya. Nabi Yunus juga ada di nabi-nabi yang wajib diketahui. Nah, Nabi Yunus ini dulu ya. Nabi Yunus adalah salah satu nabi yang ada di perut ikan. Namanya ikan apa? Iya, ikan Nabi Yunus itu namanya ikan apa dulu? Sudah Abi pernah? Ikan paus. Nabi Yunus dulu pernah dimakan ikan paus. Tahu ikan paus? Tahu ikan paus? Tahu benda ikan paus? Ikan paus itu ikan yang paling besar. Ada yang panjangnya ikan paus itu 9 meter. Pokok sekolah ini sudah 9 meter ini. Ada yang 15 meter. Berarti kalau 9 meter kan seperti ini. Coba kalau ini ya. Kalau kelas ini semuanya. Ini diisi orang. Lebih apa enggak kalau diisi orang 10? Lebih. Jadi perutnya ikan itu, ikan paus itu. Kalau diisi orang 10 masih kurang. Kurang apanya? Kurang orangnya. Kenapa? Dari besarnya ikan paus. Apalagi cuma satu nyelkit nang gini. Nyelkit kok nang gitu. Kenapa Nabi Yunus kok dimakan ikan paus? Kenapa? Ayo ada yang tahu. Ayo kenapa? Ayo ada yang tahu. Menyala kenapa? Ayo, kenapa ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, aku kasih uang. Ayo, kenapa Nabi 5.000 dah? Nabi kasih uang 5.000 dah. Ayo, kenapa Nabi Yunus kenapa dimakan ikan paus? Kenapa? Ayo, kenapa? Ikannya lapar. Ikannya lapar. Dulu Nabi Yunus itu punya santri, punya murid, sama kayak Abi punya murid kalian ini. Ya, sama. Juga Nabi Yunus juga punya murid. Namanya muridnya Nabi Yunus itu bukan murid kalau dulu umatnya Nabi Yunus. Kalau sekarang murid-murid, ya. Kalau sekarang murid-murid kata Upin Ipin itu ya. Kalau dulu apa? Kalau dulu apa? Umatnya para nabi. Kalau sekarang kita ini ya, aku sama kalian ini umatnya Nabi siapa? Ayo. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Nabi yang nomor berapa? Ayo. Nabi yang terakhir, bagus. Ayo. Nabi Muhammad Nabi yang nomor terakhir. Nabi Yunus ini dulu
umatnya Nabi Yunus banyak yang melakukan maksiat, banyak yang tidak mau menyembah Allah. Kenapa? Nabi Yunus kenapa kok sampai dimakan oleh ikan? Coba bayangkan kalau kamu ada di perut ikan. Oh, Banda. Oh, di perut ikan. Kumpul di kotoran. Nabi Yunus itu 14 hari, 14 malam ada di dalam perut ikan paus. Ndak mati, ndak mati. Kenapa? Karena langsung ditelan. Nyono bah gelem tabu kan? Masuk langsung ke perutnya ikan paus. Ceritanya bagaimana kok sampai Nabi Yunus ditelan ikan paus? Nabi Yunus ini meninggalkan para kaumnya, para umatnya ditinggalkan oleh Nabi Yunus karena umatnya tidak mau menyembah Allah. Menyembah apa kalau dulu? Menyembah patung, menyembah berhala. Habis itu Pak Nabi Yunus pegel, tidak mau apa? Tidak mau ke Nabi Yunus itu tidak mau ngajak lagi umatnya Nabi Yunus. Bentar lagi aku kasih pertanyaan. Kalau tidak bisa, makanya diperhatikan. Iya. Lah, Nabi Yunus ini, Pak, meninggalkan umatnya ditinggal sama Nabi Yunus karena lah putus asa. Nabi Yunus sudah putus asa, makanya tidak boleh putus asa. Misal kamu di sekolah ya, ada tugas matematika. Ya, di sekolah kamu ada tugas matematika. Lalu kamu tidak mau ngerjain karena putus asa. Tidak boleh. Oh, enggak lah, aku tidak mau ngerjain. Dah. Putus asa, tidak boleh. Harus apa? Harus dikerjakan. Harus semangat dikerjakan. Tidak boleh putus asa. Lalu Nabi Yunus ini, Pak, menaiki perahu. Lalu naik perahu Nabi Yunus karena mau nyebrang pulau. Mau menyeberang pulau. Kalau nyebrang pulau itu harus naik. Melintasi apa kalau nyebrang pulau? Melintasi lautan, melintasi pantai. Lah, kalau melintasi pantai, pakai apa? Pakai perahu atau kapal? Tidak akan mungkin berenang, ya kan? Bisa berenang. Yeah. Berenang lah. Kalau di pantai, kalau di lautan ada ikan hiu langsung dimakan, Wah. Habis itu di tengah perjalanan, di tengah pantai, di tengah lautan, Nabi Yunus ini, Pak. Nabi Yunus ini ya yang ditumpangi Nabi Yunus ini mau karam, tahu karam? Mau tenggelam. Kapalnya itu mau tenggelam. Yang ditumpangi Nabi Yunus sama orang-orang yang ada di dalam kapal, di dalam perahu. Habis itu, Pak, yang ini supir perahunya bilang gini, ini kapalnya mau tenggelam ini. Harus ada satu yang turun. Karena kalau tidak ada satu yang turun, kalau salah satu ini tidak ada yang turun, ini semuanya akan tenggelam, semuanya akan mati gitu. Akhirnya Pak Nabi Yunus, Pak, diundi itu semuanya. Gini saja sudah, semuanya ini catat namanya masing-masing. Namanya ini yang ada di perahu ini ya, siapa namanya semua ini satu persatu dicatat di kertas, lalu diundi Pak, ingat arisan, kayak arisan itu ya, diundi, lalu diundi keluarlah nama Nabi Yunus gitu Pak. Itu orangnya ndak tahu kalau itu nabi, ndak tahu Pak. Ada tulisan yang keluar dari undian itu namanya Yunus. Akhirnya Pak Nabi Yunus harus keluar dari kapal. Setelah keluar dari kapal tenggelam Pak, dimakan oleh ikan paus, ditelan sama ikan paus, langsung ditelan, bukan ndak dikunyah. Ya, ndak dikunyah, langsung langsung dimakan sama ikan paus, ditelan. Pak, 14 hari, 14 malam. Nabi Yunus ada di perutnya ikan paus, campur di kotoran, campur sama kotoran yang ada di dalam perutnya ikan paus. Gimana? Gelap apa terang? Gelap, namanya aja di dalam perut, dan juga bau. Kan banyak sudah kotoran dari dalam. Iya, acang-koncang air Pak. Nabi Yunus Pak membaca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Satu kali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini yang dibaca Nabi Yunus di dalam perut. Akhirnya apa? Dengan kuasa Allah, Nabi Yunus baca itu selama 14 hari 14 malam. Akhirnya apa? Perutnya ikan paus itu mual mau muntah. Ikan paus itu mau muntah, kok mual aku kata ikan pausnya itu. Akhirnya apa? Nabi Yunus dimuntahkan. Ketika dimuntah, iya, ketika dimuntahkan Nabi Yunus keluar sama kotorannya yang ada di dalam perut ikan paus. Ya karena dikeluarin karena dimuntahin sama ikan paus ya, sama ikan paus dimuntahin, itu dimuntahinnya di pinggir pantai. Dimuntahin lalu jatuh di situ, akhirnya Nabi Yunus selamat dari dalam perut ikan paus. Makanya kalau kamu dalam keadaan apa saja yang menakutkan, kamu dalam keadaan apa saja yang tidak enak di hati kamu, di pikiran kamu, baca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus saja di dalam perut ikan paus selama 14 hari 14 malam, susah, takut Nabi Yunus ya. Akhirnya membaca ini keluar dari ketakutan, keluar dari kesulitan. Misal kamu, udah bisa ngerjain ini matematika, aku baca itulah la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Asalkan sebelum masuk ke sekolah malamnya belajar. Kalau tidak belajar tidak akan bisa. Berusaha dulu baru berdoa. Ketika sudah berusaha, ketika sudah belajar, berdoa, ya Allah berikanlah aku ilmu yang banyak, begitu.